Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Yuhu, anak-anak. Tante Ana senang sekali bertemu kalian. Halo juga, saya Mona. Kita bertemu lagi. Halo juga teman-teman. Aku Cika. Kita bertemu lagi. Kita akan masuk seri 11 sampai seri 20. Seri 11 sampai seri 20 akan membahas bagaimana manusia mencari jalan keselamatan. Selamat mengikuti. Halo Bu Nancy, Halo Bu Ansyu. kita ketemu lagi ya. Iya, Hari ini kita akan mengikuti seri asik lagi loh. yang seri ke-12 ya Bu ya? Betul. Oh, Yuk. Si anak-anak sudah pada menunggu loh. Betul. Yuk kita sapa dulu yuk anak-anaknya. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam seri asik. Apa ya? Si, siapa ya? Dan kapan ya? Hari ini kita akan membahas kapan ya? Kapannya apa? Kapan ya kota pertama itu didirikan? Wah, Penasaran kan? ya anak-anak juga di rumah pasti kepingin tahu. Kapan kota pertama itu didirikan? Yuk kita mulai acara asik ini dengan menyanyikan satu pujian. Ya, kita bernyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, sekarang sebelum kita mulai acara ini, kita akan berdoa dulu ya. Bu Nancy, kita akan berdoa. Anak-anak juga berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Dengan sikap hormat, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami semua masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara asyik. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti. Kami boleh Tuhan mendengarkan firman dengan baik dan juga kami boleh melakukannya. Tolong pimpin acara ini dari awal sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas kapan ya kota pertama didirikan? Betul, di Alkitab juga ada loh mencatat kota pertama itu didirikan kapan ya? Tapi hari ini kita ada kedatangan tamu Bu Nancy. Anak-anak juga mau tahu siapa tamu kita?
Tamu kita adalah Pak Breng Dan dan Cika. yuk kita sama-sama melihat mereka ya. Halo teman-teman. Cika sekarang sedang belajar. Besok Cika ada tes. Nih, ibu kota Jawa Timur. Apa yo? Yang ini sih Cika tahu. Pasti Surabaya. Cika kan tinggalnya di Surabaya. Ibu kota Jawa Barat. Apa ya? Bentar. Teman-teman tahu nggak? Oh, ya. Jika ingat. Tuh, Bandung. Kalau ini, ibu kota Kalimantan Barat. Apa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? Bisa bantu Cika nggak? Apa ya Kalimantan Barat? Cika, Aduh, halo Pak Breng. Aduh. Kaget Cikanya. itu saja kamu kok kaget. Ada apa? Kamu sedang belajar kelihatannya. Baca-baca apa sih? Iya, ini Cika nggak tahu. Ibu kota Kalimantan Barat itu apa ya? Aduh, gitu saja gimana? Gampang itu. Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Apa? Pontianak. Apa anak Pak? Pontianak. Oh, Pontianak. Pontianaknya siapa Pak? Ya Pontianak itu nama kota, Cika. Aduh, Cika ini. Oh, itu nama kota. Iya. Coba lagi. Coba tahu Pak Breng bisa jawab terus. Ini nih, ada satu soal lagi. Susah ini. Pak Breng pasti nggak bisa. Apa sih? Coba, ayo. Nih, Tat. Bukan ibu kota ini. Bentar. Iya. Nih, kota tertua. Kota pertama di dunia. Apa yo? Aduh, kalau itu Pak Breng belum pernah baca, Cika. Sampai sekarang itu juga belum ada. Iya, Cika juga nggak tahu. Cika kan belum lahir. Mana ada buku-buku yang menulis kota pertama di dunia? Pasti gak ada, Cika. Ya terus ini Cika jawabnya apa, Pak? Cika juga gak tahu, Pak Breng juga gak tahu. Tapi gini loh, Cika. Katanya kalau di buku-buku gak ada, Alkitab itu kadang beritahu, Cika. Oh, gitu ya? Iya. Oh, kalau gitu apa kita tanya pembicara aja ya, Pak? Pembicara maksudnya? Pak Breng kok gak tahu maksudnya, Cika? Ini sebentar lagi acara asik kan mau mulai. Ini kan Asyik? hari Sabtu. Asyik. Iya. Apa lagi itu? Apa pula itu, Cika? Asik. Itu loh buat belajar Alkitab untuk anak-anak. Oh, begitu. Iya. Terus gimana nanti? Pak Breng bisa ikut enggak? Breng ikut aja, nggak apa-apa. Waduh kalau begitu nanti Pak Breng bisa tahu kota pertama di dunia ya. Iya, ayo Pak. Ayo sudah, Cika, kita jalan ke kiri sana. Pak Breng Oke, ikut supaya tahu tempatnya. ikuti Cika ya. Ya. Halo anak-anak, kita masuk ke dalam tema yang kedua. Minggu lalu kita sudah bahas tentang pembuat baju pertama siapa ya. Tapi hari ini kita masuk ke dalam tema yang kedua yaitu kota pertama. Kapan ya? Kapan dibuat kota yang pertama? Anak-anak, setelah Adam dan Hawa membuat baju yang pertama, setelah mereka kemudian diusir dari Taman Eden, lalu kemudian mereka menikah dan punya seorang anak. Dan anak mereka yang pertama adalah Kain, yang kedua adalah Habel. Dan Alkitab menceritakan bahwa Kain
iri hati kepada adiknya, Habel. Lalu setelah itu dia membunuh adiknya. Setelah dia membunuh adiknya, Tuhan berkata kepada Kain bahwa dia harus dihukum, dia harus pergi, meninggalkan tempat di mana dia ada. Dan dia kemudian pergi ke daerah yang namanya Nod. Kain takut sekali. Dan Kain berkata kepada Tuhan, kalau hukumannya itu jauh lebih berat daripada yang dapat dia tanggung. Lalu dia mengatakan, kalau begitu dia akan pergi ke tanah yang namanya tanah Nod. Dan dia takut kalau ada yang membunuh dia. Karena dia pernah membunuh adiknya, Habel. Nah, anak-anak sekalian, Habel mati dibunuh. Tetapi waktu itu kan yang ada adalah anak-anak yang lain dari Adam dan Hawa. Kain takut anggota keluarganya sendiri akan bunuh dia. Lalu apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tanah Nod. Dan dia kemudian mendirikan sebuah kota di sana. Dia pergi dan kemudian Kain mengambil seorang istri. Setelah itu dia punya seorang anak dan nama anaknya adalah Henokh. Ini adalah nama yang kemudian diambil Kain untuk mendirikan kota yang pertama kali. Jadi kota pertama itu dinamai dengan nama anak Kain, yaitu Henokh. Kalau kita baca di Alkitab, kita akan ketemu nanti di dalam pasal yang kelima dari kitab Kejadian juga ada Henokh. Tapi Henokhnya ini beda sekali dengan Henokhnya Kain. Namanya sama, tapi sifatnya berbeda. Yang satu adalah keturunan dari Adam, keturunan yang mencintai Tuhan, keturunan yang mau menyembah Tuhan. Tapi yang satu adalah keturunan Kain, keturunan yang jahat, keturunan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Kain mendirikan kota berdasarkan nama anaknya ini. Nah, kenapa Kain mendirikan kota? Bahkan kota itu diberi benteng. Kain takut kalau saudara-saudara dia yang lain ya, mungkin keponakan dia, mungkin dari keturunan Adam yang lain, dari Set, nanti Adam punya anak lagi yang lain. Dia takut kalau anak-anak Adam yang lain, keturunan Adam yang lain, keturunan dari Set, ya mungkin keponakan-keponakan dia, cucu dia, balas dendam. Karena dia pernah membunuh adiknya Habel. Lalu dia takut kalau dia akan membunuh dia juga. Padahal Tuhan sudah berjanji, Kain, kamu tidak akan mati dibunuh. Karena ada tanda di dalam tubuhmu yang membuat kamu tidak akan mati dibunuh. Orang akan lihat tanda itu. Tapi Kain tetap takut. Dan Kain dirikan kota dengan nama anaknya itu. Dia buat benteng. Nah, anak-anak sekalian, kalau orang sudah berdosa, orang sudah meninggalkan Tuhan, ya seperti Kain, dia sudah membunuh saudaranya itu. Dia takut kalau orang lain juga melakukan hal yang sama kepada dia. Loh, kita juga begitu ya. Kalau kita sudah pernah membohongi orang lain, kita takut. Jangan-jangan orang lain juga membohongi kita. Kalau kita pernah mencuri barang, kita takut, oh jangan-jangan barang saya juga dicuri sama orang lain. Kain punya perasaan seperti itu. Dia pernah membunuh, dia takut dia juga mati dibunuh. Meskipun Tuhan sudah janji kepada dia. Dan meskipun Tuhan sangat baik kepada dia, Kain tidak percaya kepada Tuhan. Kain bilang, hukumanku ini lebih berat daripada yang bisa aku tanggung. Padahal Tuhan sangat mencintai, walaupun Kain sudah berdosa, Tuhan masih baik kepada Kain. Tuhan masih memberikan satu tanda tadi supaya dia tidak mati dibunuh. Kain tidak mau percaya. Kain bangun kota yang pertama bikin benteng. Nah, tapi anak-anak, kalau sudah bangun kota, kalau sudah bikin benteng, kalau sudah jaga diri supaya tidak mati dibunuh, akibatnya kalau sudah bikin kota, pasti lebih repot, pasti lebih susah. Kenapa? Bayangkan ya, Adam dan semua yang lain, mereka tidak bangun kota. Kemungkinan besar Adam dan anggota keluarga yang lain, mereka tinggal di dalam kemah. Mereka percaya pada penjagaan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak perlu takut. Ya, karena Tuhan sudah menjaga, memelihara mereka. Tapi Kain lebih repot. Dia harus bangun tembok, bikin perkuat. Nanti kalau sudah bangun kota, sudah bangun tembok, artinya butuh apa lagi anak-anak?
dia pasti butuh orang yang jaga kota. Kota yang dijaga itu harus ada orang yang di depan kota yang jadi penjaganya, di depan pintu, atau mungkin di menara-menara. Kalau zaman dulu kota itu segi 4, di setiap ujung-ujungnya itu biasanya tuh ada menara penjaga. Maka nanti ada pengawal, ada prajurit yang harus jaga-jaga. Terus dia takut kalau diserang kota itu bagaimana? Tambah repot Kain. Sehingga sekarang dia harus bikin prajurit, harus bikin pasukan. Wah, tambah lama, tambah repot. Dan dia harus melindungi dirinya sendiri. Dia takut nanti kalau ada orang serang kami bagaimana. Jadi yang bikin jadi rumit, bikin kota yang pertama Kain. Dan dia bikin setelah dia bunuh adiknya dan dia melarikan diri pergi ke timur. Menjauh dari keluarganya, dari Adam, dari Hawa, dari mamanya. Dia bangun sendiri. Dia jauh dari persekutuan dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Anak-anak sekalian, kita melihat orang yang sudah berdosa kadang-kadang tidak mau lagi bertemu dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang yang sudah berdosa, mereka bangun kota sendiri. Mereka mau hidup sendiri. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang yang menyembah Tuhan. Kain begitu. Alkitab bilang upah dosa itu maut. Walaupun kamu bangun kota, walaupun kamu bikin benteng, kerjaan tambah banyak. Nanti setelah dia bangun itu, dia merasa, oke, sekarang waktunya bukan cuma bangun kota, kita juga harus bersenang-senang. Maka nanti keturunan Kain, dia akan membuat bukan cuma kota, bukan cuma dia bikin tembok, bukan cuma ada tentara. Nanti mereka juga akan membuat kecapi dan suling. Wah, ini pemusik yang pertama membuat kecapi itu seperti gitar di zaman sekarang. Dan juga suling yang bernyanyi. Dan juga nanti ada anak-anak dia yang lain yang menjadi tukang tembaga, tukang besi. Untuk apa itu? Bapak pikir ya, kemungkinan mereka akan buat senjata. Kemungkinan mereka akan buat tombak, akan buat pedang, akan buat alat-alat dari tembaga, dari besi. Bisa menyerang orang, bisa memukul orang, atau mungkin buat alat-alat yang lain. Mereka jadi canggih sekali, tetapi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka sudah hidup dari dirinya sendiri, tidak mau lagi bergantung kepada Tuhan, jauh dari orang-orang yang cinta Tuhan, dan sekarang mereka selesaikan masalah sendiri. Tapi Alkitab kasih tahu kita kalau kita baca terus, manusia tidak bisa selesaikan dosa dengan cara sendiri. Kain pergi dari Tuhan. Kain takut mati dibunuh. Kain bikin kota. Kain buat alat-alat musik keturunannya. Dan Kain selesaikan masalah sendiri. Dia mau menikmati dunia ini. Dia tidak mau lagi bergantung sama Tuhan. Dia tinggal jauh-jauh. Oh anak-anak, hari ini ya banyak orang seperti itu. Saya nggak peduli sama Tuhan. Yang penting saya kerja, saya cari uang, saya bisa hidup baik-baik. Oh yang penting anak istri saya bisa beli mobil mewah, saya bisa punya rumah, saya bisa bangun tanda kutip kota saya sendiri. Saya bisa hidup menikmati apapun semau saya sendiri. Saya nggak perlu Tuhan-Tuhanan, saya nggak perlu. Saya akan menikmati hidup saya semau saya sendiri, seenak saya sendiri. Beres, ada musik, saya bisa beli alat musik yang bagus, saya bisa bangun ini, bangun itu, saya bisa pakai uang saya buat macam-macam. Kain seperti itu. Dia selesaikan masalah dengan bangun kota. Setelah dia bunuh adiknya, setelah dia pergi meninggalkan keluarganya, setelah dia membuat alat musik dan sebagainya, dia hidup lepas dari Tuhan. Dan kalau kita baca, setelah nanti dia bangun kota, keturunannya tambah lama, tambah jahat. Nah setelah keturunan Kain yang begitu jahat, manusia tambah lama, tambah jahat. Dan kalau kita baca nanti Tuhan murka, Tuhan hukum mereka dengan air bah. Setelah air bah, Nuh keluar, keturunan Nuh yang namanya Ham juga kemudian membuat kota lagi. Dan kali ini mereka buat di tanah Sinear, di tempat yang mereka akhirnya terkenal dengan Babel. Kalau tadi Kain mau melindungi dirinya sendiri supaya dia tidak mati dibunuh. Selesaikan masalah dosa
dengan dia supaya tidak mati dibunuh, dia bikin benteng. Sekarang manusia mau naik ke atas, mau menjadi seperti Tuhan, seperti mau cari Tuhan. Ini masalahnya. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa mau naik, mau naik, mau naik. Bagaimana caranya mereka naik? Mereka bikin menara. Menara zaman dulu itu namanya menara zigurat. Jadi bawahnya luas, bawahnya besar. Susun lagi makin kecil, susun lagi makin kecil, tapi bikin bawahnya luas. Makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi ke langit. Mau apa? Mereka mau menjadi semakin tinggi, mau mencapai Tuhan. Semua manusia mau kumpul, mau selesaikan masalah sendiri, dan mereka mau cari nama, mereka mau terkenal. Jadi tadi mau menikmati hidup di luar Tuhan, sekarang mau terkenal. Tadi yang mau hidup enak, sekarang mau terkenal, mau meninggalkan Tuhan. Jadi kota pertama, Henokh, kota kedua dibangun di Babel setelah air bah, dan kemudian mereka bersatu bersama-sama melawan Tuhan. Tapi anak-anak, ini tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Sama sekali tidak bisa. Mencoba bersenang-senang, mencoba melindungi diri sendiri, mencoba terkenal, bangun nama, bikin. Akhirnya Tuhan kacaukan mereka semua. Itulah sebabnya tempatnya diberi nama Babel. Karena ada bahasa yang dikacaukan sama Tuhan. Mereka jadi ngomong jadi tidak jelas. Tuhan tidak ingin manusia bersatu meninggikan diri melawan Tuhan. Tuhan tidak ingin sama sekali hal itu terjadi. Maka manusia tidak bisa selesaikan masalah dengan cara sendiri. Ya, minggu lalu kita sudah dengar setelah Adam dan Hawa jatuh, mereka mau tutupi rasa malu telanjang pakai daun. Tidak bisa. Tuhan bilang copot, lepaskan. Tuhan ganti dengan baju kulit. Minggu ini kita lihat Kain setelah dia kemudian membunuh Habel, dia pergi mau selesaikan masalah sendiri. Dia dirikan kota, dirikan benteng, bikin alat musik, bikin alat-alat pertukangan, menikmati hidup sendiri, tapi jauh dari Tuhan. Betul-betul itu tidak selesaikan masalah. Karena kemudian nanti anak-anak Kain tambah jahat dan akhirnya membunuh orang. Dan kemudian manusia selesaikan masalah, bangun menara, bikin yang tinggi, bikin kota yang menjulang supaya mereka bisa terkenal, diingat, tetap tidak selesaikan masalah. Tuhan serakkan mereka. Tuhan tidak mau orang-orang yang jahat kumpul jadi satu. Bangun kota lawan Tuhan. Anak-anak, kalau kita orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita keturunan Adam, maka jalan keluarnya bukan bersenang-senang. Jalan keluarnya bukan tutupi dosa dengan perbuatan sendiri. Bikin yang baik-baik, tutupi dosa. Tidak bisa. Bukan membangun kota, melindungi diri, bukan meninggikan diri ke atas, bukan. Jalan keluarnya adalah dari Tuhan. Tidak bisa kita pakai usaha sendiri. Kain pakai usaha sendiri. Setelah masa Nuh lewat, orang-orang keturunan dari Nuh bangun dengan usaha sendiri. Tidak bisa. Jalan keluar itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Kiranya Tuhan tolong kita dari masa kecil kita belajar. Kalau kita sudah berdosa, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kita sudah berdosa, jangan cari kenikmatan. Saya nggak peduli sama Tuhan. Kain salah. Kain bangun. Orang-orang di Menara Babel di tanah Siniar salah. Mereka bangun menjulang. Mereka bangun. Mereka meninggalkan Tuhan. Kita mesti kembali dan jalan keluar itu hanya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita anak-anak. Dari kecil belajar cari Tuhan. Dari kecil belajar menikmati Tuhan. Bukan mencari kesenangan sendiri. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, setelah manusia berdosa, mereka mau cari jalan sendiri. Mereka mau selesaikan masalah sendiri. Mereka mau tutupi dosanya.
Mereka mau lindungi dirinya. Mereka mau bersenang-senang. Mereka mau naik ke atas. Mau menyaingi Tuhan. Tapi itu bukan jalan keluar. Tuhan, tolong kami mengerti jalan keluar bukan dari usaha kami, tapi dari Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dan berkati firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Dimanapun kami berada. Pakailah kami Tuhan, biar kami mengerti bukan dari kami, tapi dari Tuhan. Dan jalannya untuk menyelamatkan, untuk dapat jalan keluar dari masalah-masalah kami. Masalah dosa, masalah kematian, dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dan berkati acara ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan acara kita. Bapak serahkan kembali kepada Ibu Ansye dan Ibu Nancy. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kapan ya kota pertama itu didirikan. Betul sekali. Kota pertama ternyata didirikan oleh Kain. Tadi kita juga sudah belajar ya, apa tujuan dia buat kota itu. Ya, Kain berusaha membangun kota untuk apa? Untuk melindungi dirinya. Ya, Tapi bukan masalah yang diselesaikan, tapi malah banyak masalah yang timbul anak-anak. Wah, kita jadi penasaran ya. Minggu depan kita akan bahas apa nih? minggu depan cara apa lagi ya yang manusia pakai untuk menyelesaikan dosa? Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kita akan nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Ya, kita akan nyanyikan lagu Domba Kecil. Ya, musik. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Nah, kita akan menyelesaikan acara asik pada hari ini. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan berdoa sekali lagi ya, Bu Nancy. Betul, kita akan menutup acara hari ini dengan berdoa. Tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita juga tutup dengan doa. Nah, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui acara asik. Minggu depan kami juga tetap mau mendengarkan. Sekiranya Tuhan tolong agar acara ini boleh membawa berkat bagi saya juga bagi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Mana tuh aku buang sampah, aku kasih makan kucing, aku sayang anjing, enggak anjing sayang aku. Iya, tapi jadi kalau ujungnya ya kurang sopan ya. Felix tadi juga mengatakan sudah berbuat baik. Kenapa Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik?